Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan presentasikan bab ke-10 yakni tentang fikih muamalah atau jual beli. Adapun nama dari kelompok 10 terdiri dari saya sendiri yakni Yulia Rudiana, kemudian Bilkis Permata Sahara dan Elsa Khairi Imamah. Baik, yang pertama pengertian jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syarak dan disepakati. Islam telah membuat semua peraturan dan larangan dalam bermuamalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan yang bertujuan agar setiap transaksi yang terjadi dilakukan adil dan tidak merugikan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari jual beli yakni tukar-menukar barang atau menukar barang dengan uang misalnya dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Kemudian selanjutnya adalah syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, rukun jual beli. Menurut jumhur ulama ada 4, yakni baik atau penjual, kemudian mustari atau pembeli, siyuqat, ijab dan qabul, dan maqud alaih, benda atau barang. Kemudian syarat-syarat jual beli. Dapat kita ketahui dari 4 rukun tersebut memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yakni syaratnya penjual dan pembeli yaitu haruslah berakal, baligh, dan tidak harus muslim. Jadi syarat jual beli itu juga tidak harus muslim, jadi orang muslim pun juga boleh berjual beli, bermuamalah secara hartanya dengan orang yang bukan muslim juga. Kemudian syarat ijab qabul yaitu tidak boleh bertentangan, siwat madi, kemudian tidak butuh saksi. Dan yang terakhir adalah syarat barang, yakni harus suci, punya manfaat, dimiliki penjual, bisa diserahkan, dan diketahui keadaannya. Yang selanjutnya yakni hukum jual beli. Hukum jual beli dasarnya bisa berdasarkan Al-Quran, bisa berdasarkan hadis, maupun ijma para ulama. Yang pertama yakni berdasarkan Al-Quran, yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu bai'ah wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu ada juga yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana rahima. Al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka di antara kamu. Lalu, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, Innamal bai'a antaradin, yang artinya sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik. Lalu berdasarkan pada ijma, ulama fikih maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz atau boleh. Jadi berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma tersebut, maka diputuskan bahwa hukum dari jual beli ini adalah mubah atau boleh. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Yang pertama yakni jual beli halal, seperti yang dijelaskan pada hadis dan Al-Quran tersebut. Dan Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari atas kedua belah pihak. Namun, kehalalan ini bisa berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termaksud yang dilarang oleh beliau, yakni jual beli haram. Di luar jual beli yang hukumnya halal, maka ada jual beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab keharaman suatu akad jual beli antara lain yang pertama yakni haram terkait dengan akad. Haram terkait dengan akad ini ada dua, yakni yang pertama, barang melanggar syariah. Jadi, barang tersebut melanggar hukum syariah sehingga menjadi haram. Keharamannya karena terkait barang yang dijanjikan objek akad tidak memenuhi syarat atau ketentuan dalam akad, seperti benda najis atau benda yang tidak pernah ada, atau barang itu merusak atau tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan. Lalu yang kedua yakni akadnya melanggar syariah. Contoh jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Maka jual beli ini diharamkan karena ada unsur riba, antara lain bai'ul inah, al-muzabanah, al-muhaqqalah, al-arayah, al-urbun, bai'ul akil bil akali, dan seterusnya. Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur gharar, antara lain jual beli janin hewan yang masih di perut induknya, lalu jual beli buah yang belum masak, lalu juga bai'us sinin atau juga jual beli ikan di dalam air, jual beli budak yang kabur dari tuannya, jual beli susu yang masih dalam tetek hewan, lalu jual beli wol yang masih melekat pada kambing, lalu jual beli minyak pada susu, dan bai'us suya. Lalu yang kedua yaitu haram terkait hal-hal di luar akad. Misalnya, jual beli itu ada dua macam, yakni zarah mutlak. Misalnya jual beli budak
yang memisahkan antara ibu dan anaknya, lalu jual beli perasan buah yang akan dibuat menjadi khamr, lalu jual beli atas apa yang ditawar atau dibeli oleh saudaranya, lalu jual beli an-najasi, lalu ada juga yang lainnya. Lalu yang kedua ini karena melanggar larangan agama. Antaranya yaitu contoh jual beli haram karena melanggar agama, misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan sholat Jumat dan jual beli mushaf kepada orang kafir, maka itu tidak dibolehkan. Ya, jadi cukup sekian dari saya tentang hukum jual beli dalam Islam. Terima kasih. Selanjutnya yaitu problematika terkait jual beli. Fikih muamalah telah memperkenalkan beberapa prinsip dasar larangan transaksi dalam Islam, baik disebabkan oleh faktor keharaman yang melekat pada zatnya maupun keharaman selain zatnya. Keharaman yang melekat pada zatnya, misalnya bangkai, darah, daging babi, khamr, asnam atau patung, dan lain-lain yang serupa dagangannya. Keharaman selain zatnya, misalnya riba, gharar, tadlis, ihtikar, bai najasi atau perjudian, riswah atau penyuapan, perzinaan, pencurian, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan perbuatan. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.